Apa itu perdamaian? Perdamaian adalah konsep persahabatan dan keharmonisan sosial tanpa adanya permusuhan dan kekerasan. Dalam arti sosial, perdamaian berarti kurangnya konflik seperti perang dan kebebasan dari rasa takut akan kekerasan antara individu atau kelompok. Mengapa perdamaian itu penting? Perdamaian dunia sangat memengaruhi kemajuan sebuah negara. Hal itu dikarenakan dalam keadaan damai, suatu negara dapat fokus membangun dan memperoleh syarat-syarat untuk memakmurkan rakyatnya. Itulah mengapa penting bagi bangsa untuk ikut terlibat dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Tokoh-tokoh perdamaian dari agama Buddha. Dalam agama Buddha, terdapat beberapa tokoh-tokoh perdamaian dunia. Berikut lebih jelasnya. 1. Yang Mulia Dalai Lama. Yang Mulia Dalai Lama adalah biksu sederhana pelaku perdamaian. Ia sangat dikenal sebagai tokoh yang karismatik, sangat toleran, dan mengabdikan hidupnya demi perdamaian. Pada tahun 1950, para tentara Cina memasuki Tibet. Tujuannya adalah membebaskan Tibet dari kekuasaan politik dan agama. Para pemimpin Tibet pada saat itu memutuskan untuk mengangkat Yang Mulia Dalai Lama menjadi pemimpin negara sementara. Padahal pada saat itu, Dalai Lama hanya berusia 15 tahun, sementara untuk menjadi pemimpin Dalai Lama harus menunggu lama hingga berusia 18 tahun. Selama 9 tahun berikutnya, Dalai Lama melakukan usahanya yang terbaik untuk mengakomodasi keinginan Cina dan menjaga bangsa Tibet tetap aman. Namun, Mao Zedong menghapus usaha untuk perdamaian antara Tibet dan Cina saat mereka bertemu di Beijing. Mao Zedong mengatakan kepada Dalai Lama bahwa agama adalah racun. Pada masa-masa sulit tersebut, Dalai Lama bersama puluhan ribu pengikutnya pergi ke India berjalan kaki. Pada saat itu, masyarakat Tibet berada dalam pengasingan. Di pengasingan inilah, Dalai Lama memulai tugasnya untuk menolong para masyarakat Tibet yang sedang diasingkan, serta tetap menjaga kemurnian budaya Tibet. Perjuangan perdamaian yang dilakukan Dalai Lama adalah menerapkan jalan tengah untuk menyelesaikan masalah Tibet dengan Cina. Pada tahun 1987, beliau mengajukan 5 butir kesepakatan. Selanjutnya beliau mengumumkan bahwa wilayah Tibet sebagai wilayah kedamaian. Beliau juga meminta untuk menghentikan pemindahan massal orang Cina ke wilayah Tibet. 2. Master Zen Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh adalah seorang biksu Zen yang berasal dari Vietnam. Dia adalah seorang penulis, penyair, dan aktivis hak asasi manusia. Ia tinggal di biara di Saprem di wilayah Dordogne di Prancis Selatan. Ia bepergian secara internasional untuk memberikan retret dan berbicara. Thich Nhat Hanh telah menerbitkan lebih dari 100 buku, termasuk lebih dari 40 dalam bahasa Inggris. Ia aktif dalam gerakan perdamaian dan juga menahan diri dari konsumsi daging. Di awal tahun 1960, pada masa Perang Vietnam, Thich Nhat Hanh mendirikan organisasi sosial School of Youth for Social Service dibantu oleh Chow Ngoc Phuong yang merupakan masyarakat lapisan bawah untuk membantu meringankan penderitaan korban perang. Selanjutnya, mereka juga membantu membangun kembali desa-desa yang hancur akibat bom, membangun sekolah dan pusat perawatan kesehatan, mencari cara untuk melakukan penempatan ulang masyarakat yang kehilangan rumahnya. Kai menempuh perjalanan ke Amerika Serikat dan belajar di Universitas Princeton. Trey juga menjadi dosen di Universitas Cornell dan Universitas Columbia. Tujuan utama kunjungannya ke Amerika adalah untuk mendesak pemerintah Amerika untuk menarik diri dari Perang Vietnam. Kai tidak ingin melihat saudara membunuh saudara. Di Vietnam, Dr. Martin Luther King Jr. juga mendukung untuk segera mengakhiri Perang Vietnam. Tai berbicara di hadapan berbagai kelompok perdamaian. Tai juga memimpin delegasi Buddhis berpartisipasi dalam perbincangan perdamaian di Paris. Pada tanggal 23 Januari tahun 1967, institusi Nobel di Norwegia menyampaikan sebuah surat untuknya. Martin Luther King menobatkan Tai sebagai penerima hadiah perdamaian Nobel. 3. Master Chin Kung. Master Chin Kung lahir di Cina pada tahun 1927. Pada tahun 1949, ia pergi ke Taiwan dan mengajar di Institut Shikin.
13 tahun berikutnya, ia menghabiskan waktu untuk mempelajari filsafat Buddhis di bawah bimbingan Profesor Tung Mi Fang. Pada tahun 1959, Master Chin Kung memutuskan untuk menjadi biksu dan menyebarkan ajaran Sang Buddha. Master Chin Kung menegaskan bahwa setiap agama mengajarkan tentang nilai-nilai harmoni dan perdamaian untuk kesejahteraan manusia. Tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan dan konflik. Untuk mewujudkan hal tersebut, katanya, perlu ada landasan kerjasama yang kokoh antar pemeluk agama. Dengan begitu, akan tercapai perdamaian dan peningkatan kesejahteraan manusia di dunia. Beliau mengatakan, seperti halnya agama Buddha, agama Islam juga memiliki kesamaan, yaitu misi menyebarkan cinta kasih kepada umatnya. Menurutnya, agama memiliki tanggung jawab moral terhadap generasi muda untuk melanjutkan cita-cita perdamaian. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perlu landasan kerjasama yang kokoh antar umat beragama. Dengan demikian, akan tercapai perdamaian dan peningkatan kesejahteraan manusia di dunia. Hal senada juga ditegaskan oleh Rektor Profesor Dr. Komarudin Hidayat terkait dengan kunjungan Master Chin Kung. Yaitu, satu, secara teologis Al-Quran telah memesankan kepada umat Islam agar saling menghormati dan menghargai kepada setiap pemeluk agama yang berbeda, dan dua, secara sosiologis bahwa manusia di dunia ibarat dalam kapal besar yang terdiri atas beragam etnis dan agama. Jika satu sama lain saling konflik, apalagi sampai membocorkan kapal, niscaya semua penumpangnya akan tenggelam. Karena itu kita harus mengembangkan nilai-nilai multikultural di dalam kapal besar tersebut, tegas Komarudin. 4. Raja Asoka. Asoka merupakan raja ketiga Kekaisaran Maurya yang bertahan dari tahun 322 sebelum Masehi hingga 185 sebelum Masehi. Dia dikenal sebagai seorang raja yang berhenti berperang dan mulai mengembangkan konsep dhamma, perilaku sosial yang suci. Dia dikenal sebagai manusia yang kejam di awal pemerintahannya. Salah satu contohnya ketika melawan kerajaan Kalinga dan mengakibatkan pembantaian, kehancuran, dan kematian, sehingga mulai menjauhi perang. Perlahan dia mengikuti agama Buddha dan mengabadikan dirinya pada perdamaian. Dia dinyatakan sebagai salah satu dari 100 putra istri Bindusara. Dalam beberapa tulisan tentang Asoka, ibunya dikenal sebagai Dharma, tetapi di salah satu tulisan dikatakan bernama Subhadrangi. Diketahui bahwa Bindusara tidak menyukai Asoka karena penampilannya yang tidak mencolok. Dia sering berkonsultasi dengan menterinya mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya di antara para putranya. Meski tidak menyukai penampilannya, Bindusara tetap mempercayai Asoka dan sering menyuruhnya untuk mengakhiri pemberontakan terhadap kekaisaran mereka. Tepatnya ketika dia berusia 18 tahun, dia disuruh Bindusara untuk memberhentikan pemberontakan di Takshashila. Dalam legendanya, Asoka hanya diberikan pasukan dan tidak diberikan senjata oleh ayahnya. Dinyatakan bahwa senjata mereka didapatkan melalui kekuatan supernatural. Setelah kematian Bindusara pada sekitar 270 sebelum Masehi, terjadi kesulitan dan kekhawatiran mengenai siapa yang akan menjadi penerusnya. Namun, banyak menteri raja yang lebih memilih Asoka dibanding Susima sebagai pemimpin baru Kekaisaran Maurya. Kemudian Susima pun dibakar mati. Beberapa legenda mengklaim bahwa Asoka membunuh 99 saudara yang lain, tetapi para ahli berpendapat bahwa dia hanya membunuh 2 saudaranya, sedangkan saudara satu lagi, Vitashoka, menjadi seorang biksu. Asoka merupakan raja yang ambisius. Dia menghancurkan banyak pemberontakan di Ujjain dan Takshashila seperti yang dinasihatkan ayahnya. Dia termasuk komandan yang hebat, agresif, dan tegas dalam mengambil serta mempertahankan kekuasaannya di India Barat dan Selatan. Kekuatan pemimpin Kekaisaran Maurya menyebabkan dirinya disebut sebagai Asoka Cakravarti, yang berarti Asoka Raja Segala Raja. Lain lagi dalam catatan Sri Lanka dan India Utara yang menyatakannya sebagai Candashoka, yang berarti Asoka yang ganas. Disebutkan dalam catatan-catatan tersebut,
terdapat salah satu kejadian ketika Asoka memenggal 500 orang menterinya setelah mereka gagal untuk memotong setiap buah serta pohon berbunga yang diperintahkan untuk dibawakan kepadanya. Perubahan kehidupannya mulai terjadi ketika perang melawan Kalinga, sekarang disebut Odisha, dan sebelumnya Orissa. Pasukannya mampu mengambil alih Kalinga, tetapi perang tersebut paling menghancurkan dan merusak sepanjang masa. Total kematian perang tersebut ada 100.000 hingga 150.000 orang. 10.000 di antaranya merupakan anak buah Asoka. Perasaan penyesalan muncul meski mendapatkan kemenangan, dia tidak paham dan tidak mampu menghadapi tingkat kehancuran sebanyak itu. Saat itulah dia mulai memeluk agama Buddha. Penderitaan yang telah dia saksikan dan lakukan mengubahnya drastis, cara pandangnya perlahan berubah. Dia mengadaptasi dan mempraktikkan ahimsa, praktik tanpa kekerasan, terhadap makhluk hidup lainnya. Dia melarang perburuan hewan karena melukai hewan tidak dibolehkan dalam jalan dharma. Dia melanjutkan hidupnya dengan kejujuran, kasih sayang, dan belas kasihan. Dia mulai menjaga hubungan dengan orang-orang tanpa melibatkan kekerasan dan membicarakan agama Buddha bersama orang-orang yang mempraktikkan filosofi yang sama dengannya. Pemimpin yang mulanya keji tersebut menjadi paham akan kesedihan orang biasa dan dia pergi ke daerah pedesaan untuk menyebarkan agama Buddha sekaligus membebaskan mereka dari penderitaan. Dia memerintahkan para menterinya untuk melakukan hal yang sama. Masa kepemimpinannya bertahan sekitar 37 tahun. 8 tahun pertamanya diawali dengan kesadisan sebelum berakhir menjadi penyebar agama Buddha ke seluruh penjuru. Dia meninggal di usia 72 di Pataliputra, sekarang Patna, sebagai seorang filantrop dari usahanya dalam menyebarkan agama Buddha. Cucu Asoka, Dashyarta Maurya, menjadi penerusnya karena putranya Asoka, Mahinda, memilih untuk menjadi biksu. Sekian video saya seputar tokoh perdamaian dunia dalam agama Buddha. Terima kasih sudah menonton. Namo Buddhaya.